Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua dari Indonesia, Malaysia, dan juga dari Singapura. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali bertemu untuk membicarakan, untuk membahas, untuk menerangkan tentang tangga zikrullah dan ibadah bagian kedua. Insya Allah bagian kedua atau zikrullah dan ibadah ini akan kita sampaikan dalam beberapa bagian karena ini adalah sangat penting sekali ya. Sebelum kita masuk kepada tangga berikutnya yaitu musyahadah. Sebelumnya kita sudah membahas tentang zikrullah dan ibadah ini dalam beberapa bagian. Kita sudah berbicara tentang pengertiannya apa, kemudian prasyaratnya apa. Nah, dampak dan berbagai latihan ini belum. Nah, malam ini mungkin kita akan berbicara tentang lanjutan dari prasyarat. Nah, kita masuk sedikit tentang pengertiannya kembali ya, bahwa makna dan cara zikrullah itu maknanya ya, makna yang kita pakai di sini adalah bahwa zikrullah itu bermakna yaitu mengingat ya. Kita tidak ikut zikrullah cara-cara yang lain, tapi kita lebih fokus kepada ingat. Setelah kita ingat boleh nanti kita menyebut ya. Setelah kita ingat baru kita menyebut. Ingat Allah maka kita sebut Allah subhanallah, baru kita bisa menyebut seperti itu. Jadi bukan kita menyebut supaya ingat, bukan ya, tapi kita ingat dan disitulah kita baru melakukan seluruh aktivitas beribadah kita ya. Itu pengertiannya ya yang kita pakai. Kemudian kita perbedakan sedikit, kita sudah belajar mukasyafah dan apa perbedaannya dengan zikrullah. Perbedaannya sederhana, yaitu ini ya. Pertama adalah kita sudah tahu dengan ilmu ma'rifatullah, pertama hanya Allah saja yang ada ya, tidak ada apapun bersamanya. Kemudian ada tajalli yang mahalus ya, disitulah seluruh ciptaan berada ya, seluruh ciptaan berada. Maka kita juga berada di dalam yang mahalus ini atau disebut wajah. Maka wajah itu adalah ibarat kita kuku kita atau kita yang ada di kuku kita ya, itu hanya bisa melihat yang ada di kelingking kita umpamanya, jari kelingking ini ya. Nah, ini adalah maka yang halus itu adalah kelingking ini ya, kuku kita melihat kelingking saja bisanya, maka dia hanya bisa melihat ya. Maka mukasyafah itu adalah terbukanya mata hati kita untuk melihat wajahnya yang mahalus ini. Melihat seperti kita melihat pantai ya, kita hanya bisa melihat pantai dengan mata kita ya, kalau di zahirnya. Nah, kalau dalam mukasyafah ini kita adalah melihat dengan menggunakan mata hati setelah kita menafikan seluruh sifat dan hakikat, maka yang terlihat adalah wajahnya. Sedangkan Allah secara keseluruhan total ya, hanya bisa kita ingat saja. Ingat, Allah total sudah. Kalau kita ingat Allah, itu sudah total. Kita tidak mengingat lagi yang mahalus atau yang ini, enggak kita bahas lagi yang mahalus. Ya, maka ya kita zikrullah itu adalah ingat. Ingat itu mengingat Allah keseluruhan. Ya, nah nanti kita lihat bagaimana Allah keseluruhan itu. Ya, nah, ini sudah kita lakukan kemarin ya. Kemudian ibadah-ibadah juga bagaimana yang wajib dan sunnah juga sudah kita bahas ya. Nah, marilah kita lanjutkan dengan apa? Dengan prasyarat yang telah kita bahas kemarin. Kita baru sampai membahasnya sampai kepada sudah mukasyafah. Sekarang kita sudah merasakan guncangan mukasyafah. Ini yang kita fokuskan malam ini. Tetapi untuk merefreshing kita, saya akan ulang sedikit mengenal Allah atau ma'rifatullah.
Sedikit saja, secara cepat. Kalau kita katakan mengenal Allah, ya, maka tadi Allah tidak diketahui, tidak ada rupa, tidak ada umpama, tidak ada huruf, tidak ada warna, tidak ada suara, tidak ada terlihat dengan mata kita. Dia maha gaib, ya, dan dia bukan gelombang dan bukan energi, bukan. Ya, maka dia maha gaib. Nah, dalam Al-Quran dikatakan laisa kamitslihi syai'un. Jadi pintu pribadinya tertutup rapat. Itulah Allah kita. Ya, Allah kita. Kalau ada yang mengatakan Allah itu ada rupanya, ada umpamanya, ada hurufnya, ada warnanya, ada suaranya, terlihat dengan mata, Allah itu gelombang dan energi, maka kita tebas dengan pedang tauhid. Nggak ada semuanya. Nah itu. Jadi bagaimana Allah kita? Ya Allah tidak ada rupa, tidak ada umpama. Ya, seperti itu saja. Nggak ada, kita tidak ketahui sama sekali. Ya, maka dia disebut Esa di sini. Ya, Esa. Kalau ada saja satu titik saja ya, kita akui di situ ada, maka dia sudah dikatakan dia sudah bersekutu dengan titik tersebut. Nggak ada. Titik pun nggak ada. Kosong pun tidak ada. Ya ada Esa. Nah, kepada wujud yang seperti itulah kita bergantung semuanya. Ya, bergantung semua. Allah Samad, tidak diberanakan dan tidak beranak dan tidak diperanakan. Ini surat Al-Ikhlas ya, mana ada beranak karena dia Esa, ya. Tidak ada apapun setara dengan dia. Nah, inilah Allah kita. Ya, nah kalau ini kita ingat di dalam minda kita, ya ingat, ya maka hati rohani kita akan berjumpa dengan Dia. Hanya dengan ingatlah kita bisa menjumpai Allah secara utuh, secara keseluruhan. Kalau wajahnya kita bisa lihat dengan mata hati, tetapi pun mata hati pun kita melihat tidak ada rupa, tidak ada umpama, sama. Ya, ingatan, maka alat untuk menjumpai Allah secara utuh adalah ingatan kita. Cukup Allah, ingat Dia, ingatan kepada Allah, itulah disebut dengan zikrullah. Ini yang kita pakai nanti di dalam kita beribadah. Ya. Lalu mukasyafah, ya, zikrullah ini ya harus dimulai dengan apa? Harus dimulai dengan ilmu ma'rifatullah. Kalau tidak, maka kita nanti akan tersasar-sasar, ya. Nah, mukasyafah itu sederhana, perjumpaan dengan Allah itu sederhana juga, ya, yaitu terbuka tutup yang menutupi mata hati kita sehingga jelaslah kepada kita apa yang selama ini tidak kita ketahui. Kita ingin berjumpa dengan Allah. Allah mana? Allah mana? Selalu orang mencari-cari seperti itu. Ingin berjumpa. Tetapi ternyata perjumpaan kita dengan mata hati hanya melihat sedikit dirinya yang halus. Itu yang harus kita yakini dulu. Ya, kemanapun kita menghadap, nanti akan kita lihat adalah wajahnya yang halus. Ya, itu dasar kita untuk mengingat Allah, karena yang maha halus itu adalah bahagian dari yang maha besar. Itu, ya, ini mukasyafah. Jadi mukasyafah adalah kemana saja kita menghadap, di situ ada atau nyata wajah yang maha halus. Tetapi walaupun nyata, dia tidak ada rupa, tidak ada umpama, karena dia juga sebahagian dari Allah atau sebagian dari dirinya yang maha besar. Ini yang disebut dengan mukasyafah, ya, melihat kebenaran, terangkat tutup yang menutupi sehingga jelaslah kenyataan kebenaran Allah yang maha halus pada semuanya itu dengan sejelas-jelasnya, laksana mata memandang yang tidak diragukan lagi. Nah, ini dia, ya. Lalu bagaimana dengan tajalli yang maha halus? Mari kita lihat sedikit tajalli yang maha halus itu artinya apa? Tajalli itu apa artinya? Ya, tajalli itu adalah dari Allah yang kita ketahui bahwa dia tidak ada yang mengetahui dia, tidak ada rupa, tidak ada umpama, tidak bisa dibayangkan. Lalu bagaimana dia mengajarkan manusia tentang dirinya? Nah, ini yang sulit dipahami orang sebenarnya. Maka orang mengatakan Allah bertajalli, maka seluruh ciptaan
dirinya menjadi ciptaan. Nah, ini yang keliru dulu. Ya, saya juga berada di situ dulu, bahwa di balik diri saya ini Allah, di balik yang saya lihat ada Allah, di balik nafas saya ada Allah. Begitu dulu. Itu keliru. Ya, kenapa? Untuk mengajar manusia ini hanya dia menyingkapkan sedikit tentang rahasia dirinya yang halus saja, yang dia umpamakan sendiri sebagai sebuah ceruk halus atau lubang yang tak tembus. Ini dasarnya adalah An-Nur 35. Nah, ya, maka di dalam ceruk itulah yang diceritakan tentang ciptaannya. Dia menceritakan tentang ciptaannya, semua makhluk yang dia ciptaan, semua tingkah lankurenah mereka sejak awal penciptaan mereka sampai dengan akhir kehidupan mereka, itu hanya berada di tajalli yang halus itu saja. Nah, itu yang kita diizinkan untuk mengetahui. Itu pun ya tidak semuanya kita ketahui. Kita hanya ketahui sebatas apa-apa yang Allah ingin kita ketahui. Nah, kalau kita umpamakan sedikit, Allah tidak ada rupa, tidak ada umpama, kemudian tajalli yang mahalus, ya. Lalu di dalam yang mahalus itu kita lihat, kita perbesar, maka wajah yang mahalus tidak lalu bermanifestasi menjadi hakikat atau zat. Ya, di situ yang mahalus itu sudah bercahaya, dia menjadi zat. Ya, zat pun tidak berhenti di situ. Zat pun kemudian terjadi menjadi semua ciptaan mungkinul wujud. Nah, semua ciptaan inilah yang disebut dengan nanti bagaimana kewujudannya. Ya, kita ada di sini juga. Ya, maka disitulah kita belajar kewujudan. Itu yang ma'rifatullah tingkat pertama. Ada kewujudan, ada ciptaan, ada Allah, ada ciptaan. Bagaimana hubungannya dengan ciptaannya. Ini kita belajar sudah. Lalu selain kewujudan, ada hal lain juga. Apa? Yaitu seluruh peristiwa dan kejadian yang ada di dalam ceruk yang sangat halus ini. Ya, seluruh peristiwa dan kejadian ini disebut juga dengan apa? Af'al Allah. Af'al dia. Jadi di dalam mukasyafah kita belajar dua, yaitu belajar tentang kewujudan dan belajar tentang af'alnya. Tentang af'al inilah nanti kita akan keluar dengan hasil yaitu keridhaan dan Islam. Ya, kalau kewujudan kita mengerti bahwa sebenarnya kita tidak wujud. Kita hanya manifestasi saja dari yang maha halus. Nah, dari ini kita kan duduk di dalam alam yang terlihat ini nih, ada langit, bumi, ada dan sebagainya. Sedangkan yang ini tidak bisa kita lihat nih, langit pertama sampai ke-7 nggak bisa kita lihat juga. Sidratul Muntaha tidak, air tidak, Arash tidak, Tirenur nggak bisa terlihat juga oleh kita. Kita hanya berada di dalam alam semesta yang penuh dengan bintang-bintang dan galaksi ini. Di sini kita. Nah, lalu bagaimana kita menyederhanakan kewujudan dan af'al ini? Seluruh kewujudan yang ada di alam semesta ini dan seluruh kegiatan, aktivitas atau perbuatan apapun juga yang ada di situ, itu ada af'alnya. Maka wujud dan af'al ini kita sederhanakan menjadi sifat. Nah, begitu dia. Ya, sifat. Lalu ada bagaimana kita untuk melihat bisa musyahadah, mukasyafah melihat kebenaran yang mahalus itu. Tinggal sederhana, nggak perlu kita menjalankan rohani kita ke dalam diri, menjalankan rohani kita menembus sidratul muntaha. Nggak perlu seperti itu. Kita hanya butuh dua kegiatan lagi, yaitu apa? Yaitu nafikan atau lampaui. Ya, lampaui sifat dan hakikat, isbatkan atau fokus kepada mereka ma'rifat. Bagaimana melampauinya? Lampaui saja sifat, lampaui. Di sebaliknya ada apa? Lampaui, maka sifat tidak kita lihat lagi, maka dia menjadi zat. Nafikan, maka zat. Tapi jangan nafikan diri kita. Walaupun kita ini tidak wujud, tapi jangan nafikan diri kita. Karena diri kita inilah nanti kita akan melakukan segala aktivitas sebagai hamba, atau aktivitas sebagai ciptaan, atau aktivitas sebagai khalifah dan sebagainya. Kalau kita nafikan diri, bagaimana kita melakukan segala sesuatu nanti? Nah, setelah sifat dinafikan, maka nafikan juga hakikat atau zat. Nafikan dia. Maka ada yang
maha halus. Langsung ketemu yang maha halus. Maha halus itu ya mata hati kita juga hanya melihat gelap saja, hitam saja, nggak agak kelihatan apa-apa. Tapi di sebalik itu kita tahu ada yang maha halus. Nah ini ya di sinilah kita menemukan bagaimana kita melihat dia. Yang kita lihat adalah dirinya yang maha halus. Nah disinilah muncul nanti ada yang disebut dengan guncangan perjumpaan. Ya, guncangan perjumpaan ini. Kenapa harus ada guncangan perjumpaan? Ini masuk kita kajian yang hari ini ya. Kenapa harus ada guncangan perjumpaan atau disebut juga dengan gegaran? Karena gegaran itulah yang akan membuat kita nanti mudah mengingat Allah. Banyak sahabat-sahabat yang bertanya, kok sulit ya mengingat Allah itu gitu. Kenapa sulit? Nah, kita jawab di sini nanti penyebabnya apa. Nah, guncangan mukasyafah itu maksudnya apa? Ya, kalau ustadz kita mengatakan itu adalah wajib ya, mustahak ya. Guncangan mukasyafah itu atau gegaran itu adalah mustahak, wajib. Banyak kita yang telah mengikuti mengikuti seminar-seminar, tetapi kebanyakan juga sahabat-sahabat hanya sampai di mana? Mengetahui tentang ilmu ma'rifatullah dan juga mengetahui sedikit tentang zikrullah ya. Tetapi zikrullahnya setelah itu dikatakan kok tidak bisa bertahan lama, kok susah, sambil selalu berkata begitu. Nah, penyebabnya adalah sahabat-sahabat setelah mendengarkan seminar atau apa tidak melakukan kembali latihan tentang mukasyafah ini di rumah. Lakukan di rumah, ya. Nah, kalau kita lihat ini adalah alam semesta, bintang-bintang, kita adalah salah satu di sana, bagian yang terkecil, ya. Maka kita nafikan semua tadi, maka di baliknya ada yang maha halus. Nah, nanti kita latih. Setelah kita melihat yang maha halus ini, maka kita latih nanti merasakan ya, melihat kebenaran, bagaimana kita merasakan melihatnya. Dilihatnya ya, kemudian aku melihatmu ya Allah. Nah, ini nanti kita latih. Kita latih karena nanti ada setelah keadaannya baru kita latih mengetahui ya. Lalu berikutnya juga bukan hanya sekedar melihat ya, maka dia ya yang wajahnya tadi juga melihat kita ya, dia melihat kita diawasinya, kita didengarnya, kita dilihatnya, kita diketahuinya. Nah ini kalau kita lakukan juga latihan untuk yang pertama tadi dilihat dan kemudian yang melihat dan kedua dilihat, maka disinilah akan muncul nanti ada gegaran-gegaran atau bekas-bekasnya apa. Kenapa? Karena memang ma'rifatullah itu bukan hanya sekedar ilmu, tetapi adalah kegaran yang kesadaran sejati yang menimbulkan guncangan ya ketika kita dikenakan kembali kepada Allah melalui ilmu ketuhanan dan bisa merasakan perjumpaan dengan Allah yang selama ini dicari-cari manusia. Ini yang inti dari mukasyafah itu ini ya, bagaimana kita merasakan guncangan perjumpaan dengan Allah. Saya sudah gambarkan dulu ya, bagaimana seorang bayi, seorang anak ketemu dengan orang tuanya. Ya. Nah, kalau kita lihat ya, guncangan itu yaitu dan orang-orang yang telah kami beri petunjuk dan kami pilih, ketika diperlihatkan kepada mereka tanda-tanda dari yang maha penyayang, tanda-tanda itu ya kita katakan yang maha halus sekarang ya, maka mereka tersungkur dan tersujud sambil menangis, gemetar hati mereka ya. Dan juga kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran yang telah mereka ketahui. Seraya mereka berkata, ya Tuhan kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi. Nah, perubahan itu bagaimana air mata? Ya, air mata itu membersihkan dan melunakkan hati. Air mata itu akan melunakkan dan melembutkan hati rohani. Ya, dan juga akan meluruhkan bintik-bintik hitam dan kotoran di dalam hati kita. Ini luruh dia nih. Seperti apa? Seperti kita meluruhkan atau mencuci besi yang sudah ada karatnya seperti ini, maka air ini diibaratkan adalah air mata kita yang mensucikan kembali jiwa atau hati kita ini. Nah, ini dia.
Nah, mari kita lanjutkan kegagalan umat terdahulu. Nah, ini yang harus jadi perhatian betul bagi kita. Kenapa umat-umat terdahulu itu gagal untuk berzikrullah, ya? Nah, kita tahu bahwa ada 124.000 nabi-nabi diutus oleh Allah. Tapi kenapa hati mereka tetap keras? Mereka jauh dari mengingati Allah atau zikrullah. Nah, ini pertanyaannya. Udah 124.000 nabi-nabi diturunkan oleh Allah, tapi hati umat manusia tetap ya menjadi keras dan susah untuk ingat Allah. Susah untuk khusyuk mengingat Allah. Ya, maka kemudian masa yang sangat panjang hati mereka menjadi keras. Jadi hati yang keras itulah yang membuat khusyuk atau zikrullah itu sulit. Ya, nah itu terjadi pada umat-umat terdahulu. Setelah Nabi Ibrahim terjadi, setelah Nabi Musa terjadi, semua terjadi, semua Nabi Isa setelah itu juga terjadi. Nah, umat Nabi Muhammad pun setelah tiga generasi terbaik pun terjadi, ya, pada zaman sahabat, kemudian tabi'in itu masih gampang. Tetapi setelah tiga generasi itu maka umat Islam ternyata juga sulit untuk mengingat Allah. Ya, maka dikatakan oleh hadis bahwa semua yang terjadi dulu itu pada umat-umat nabi-nabi sebelumnya, pada generasi-generasi Islam ya, sebelum kita ini terjadi juga. Maka kalau mereka masuk ke liang bawah pun kita akan mengikuti mereka. Artinya apa? Kita akan seperti mereka. Hatinya keras. Ya, hati keras. Ya. Nah, ini umat Islam akan mengulangi kesilapan umat terdahulu itu dan mengikuti mereka hingga ke lubang biawak. Artinya apa? Sama keadaannya. Ini tersirat melalui sejarah pembentukan tarekat-tarekat yang ada sekarang ini yang berawal dari pengerasan hati dan kemudian membuat umat Islam sulit untuk mengingat Allah. Maka dicari zikrullah. Cara ini, cara awal, macam-macam caranya untuk bisa mengingat Allah. Tetapi ada satu hal tadi, bahwa hati yang keras itu karena mereka tidak bisa lagi merasakan guncangan saat pintu ma'rifatullah atau mukasyafah dibuka kepada mereka. Nah, inilah penyebabnya. Ya, maka sampai sekarang umat Islam boleh dikatakan sudah lebih dari 1.000 tahun lamanya telah dipermainkan oleh hoax atau bidah, yaitu tentang kalbu dan lapisan-lapisannya. Nggak ada sebenarnya hal itu. Tentang zikir jahar, zikir qalb, zikir sir, sirul asrar, zikir ana dan sebagainya. Tentang suluk, bagaimana sulitnya mencari zikrullah itu dengan halwat ya, suluk dia baru 40 hari di hutan, uzlah, tahanus seperti Nabi di Gua Hira dulu ya, atau ke hutan-hutan untuk menyucikan diri. Tentang perjalanan rohani untuk menembus 7 martabat diri dan 7 tingkatan alam untuk bertemu Allah. Sulit sekali untuk zikrullah itu ya. Tentang wali-wali dengan segala karomahnya. Ini yang kita hadapi, sehingga yang populer bukan lagi Allah, tetapi adalah usaha-usaha kita itu. Ada zikir ini ya, kita sudah mencapai taraf ini dan sebagainya. Nah, ini hoax kita sebut bidah atau hoax sajalah gitu ya, yang dibuat-buat setelah itu. Maka akibatnya apa? Sulit sekali untuk umat Islam itu bisa ihsan untuk menghadap Allah atau mukasyafah. Ya, kalau orang sudah ihsan, nggak berani Pak untuk berbuat jahat, nggak berani untuk korupsi, nggak berani untuk mencuri, ya nggak berani. Kenapa? Dilihat, kita melihat. Nah, ini yang sulit sekali, ya. Menghina orang gampang, gitu ya. Kita itu ya, mencaci maki ya, ini sulit, gampang sekali sekarang. Kenapa? Tidak bisa lagi ihsan, ya. Mencuri, korupsi sekarang ini sangat merajalela. Kenapa? Tidak ihsan, tidak merasakan bahwa Allah melihat kita, ya. Padahal ihsan itu hanya cukup dengan nafi isbat saja tadi sudah kita lakukan. Kemudian sulit sekali untuk zikrullah. Maka banyak, waduh sulit sekali, gimana caranya zikrullah ini ya? Sudah saya coba, kok nggak tahan lama. Padahal
ingat apa zikrullah itu hanya mengingat, bukan dengan berbagai banyak cara tadi ya, uzlah, zikir ini, zikir itu, zikir ini, enggak. Padahal cukup ingat Allah. Nanti kita masuk ke sana. Ya, kemudian sibuk dan habis waktu untuk mengkaji yang katanya itu berbagai rahasia para wali-wali terdahulu. Kajiannya kita sangat banyak sekali sehingga lupa kepada hakiki dari yang kita cari itu. Sibuk dengan berbagai zikir, wirid demi berharap mendapatkan makam hakikat dan makrifat. Kita juga keteter dalam beribadah, merasa lelah dan capek ya. Ini yang kita hadapi, lalu tidak mampu berperan sebagai ulul albab untuk menjalankan tugas khalifah dan khalifah pengemban amanah di zaman kita. Cukup di zaman kita saja. Nanti di zaman-zaman 1000 tahun, 2000 tahun sampai jutaan tahun lagi itu seperti apa, kita nggak usah pikirkan. Di zaman kita saja, bagaimana menjadi seorang ulul albab. Ya, disinilah kita seperti orang yang kehilangan orientasi. Ya, maka sebagai catatan nih, ini catatan penting bagi kita semua bahwa hal-hal yang berikut ini bukan guncangan marifatullah, bukan guncangan marifatullah. Ya, zikir wirid yang menyebabkan tubuh bergetar-getar seperti orang kesurupan, bukan guncangan marifatullah. Berteriak-teriak histeris sambil menangis, bukan guncangan marifatullah. Tubuh berguling-guling tanpa bisa dikendalikan, bukan guncangan marifatullah. Merasakan getaran-getaran tubuh dan getaran-getaran alam di sekitar, bukan guncangan marifatullah. Menari-nari sampai trans, tarian Rumi, Patrap dan sebagainya. Tarian-tarian ini yang banyak sekarang kita jumpai, bukan guncangan marifatullah. Tubuh jatuh menggeletar seperti sedang meregang nyawa, bukan ya. Mencegah mengedan seperti kita mengeluarkan sesuatu ya, jiwa kita dari dalam diri kita, itu bukan menangis yang bukan karena impak marifatullah, itu juga bukan guncangan marifatullah. Ini jadi pedoman bagi kita. Kemudian juga haji dan umrah yang berkali-kali, tetapi tanpa membawa bekal marifatullah yang memadai, sehingga kita pulang dari haji atau umrah, karakter kita tidak berubah kembali seperti sebelumnya. Ini jadi peringatan kita betul nih. Karena sekarang umrah dan haji, umrah itu sangat getol sekali orang melakukannya, ya. Tetapi tanpa membawa bekal marifatullah yang cukup, akan sedikit sekali hasilnya, minus atau boleh dikatakan tidak akan bermanfaat, ya. Kemudian maka di sini kembali kita suatu pedoman bahwa jangan kita memperbanyak perkataan tanpa ingat kepada Allah. Ini sungguh perkataan tanpa ingat kepada Allah itu akan mengeraskan hati. Ini dia ya, menyebut Allah 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 tapi ingatan kepada Allah tidak ada, maka itu akan mengeraskan hati. Ya, maka kita masuk sedikit tentang hubungan antara zikrullah dengan ibadah. Nah, ini penting sekali soalnya. Ya, mari kita lihat. Hubungan zikrullah dengan ibadah. Ini adalah roh. Nah, nanti kita lihat ya. Hati zikrullah, mengingat Allah. Ini hati rohani, ya, hati rohani. Kemudian raga, ini kita anggap sebagai baju, ya, baju yang digerakkan oleh roh nanti, ini gerakan dan bacaannya. Kemudian roh menggerakkan dan mengantarkan rasa sebagai umpan balik. Inilah hubungan antara zikrullah dengan ibadah. Ya, kalau kita lakukan ibadah hanya gerakan bacaan, roh menggerakkan tanpa ingat kepada Allah, maka itulah yang disebut dengan ibadah orang maaf. Ibadah orang munafik. Apa itu ibadah orang munafik? Ibadah orang yang khusyuk, raga melakukan ibadah dengan tumak nina, artinya dengan tidak terburu-buru, pikiran fokus kepada ingat kepada Allah, ingat kepada Allah, tidak ada kepada yang lain. Kemudian roh menggerakkan dan memberi umpan balik berupa rasa syuk, rasa haru, rasa tenang, rasa tenteram, ya. Kemudian mana dia tadi? Ini.
Nah, orang munafik raga melakukan ibadah, ya, apakah membaca ataupun bergerak, maka dia akan malas-malasan, ya, ingin cepat-cepat, suka mengantuk. Pikiran mereka ria dan melayang-layang ingat kepada selain Allah. Roh menggerakkan dan memberi umpan balik, rasanya hambar, capek dan lelah. Ini bedanya orang yang khusyuk dengan orang yang munafik. Nah, itu saja, ya. Kalau ibadahnya kita sudah paham, ya. Ibadah wajib lakukan. Tambahannya ini yang paling penting, ya. Tambahannya yang utama itu adalah 1 sampai 4 ini, ya, 1 sampai 4. Yang kalau ini kan sudah biasa, ya. Berpegang, jangan buat-buat bidah, sudah, ya. Yaitu apa? Salat tahajud wajib, sudah, ya. Anggap saja wajib, anggap saja. Orang mengatakan sunnah, nggak apa-apa, kita wajibkan bagi diri kita. Senantiasa puasa sunnah, ya. Sunnah ini bisa Senin Kemis, bisa puasa Daud dan sebagainya. Ada yang puasa dari Senin sampai Jumat atau Senin sampai Sabtu, nggak ada masalah. Hanya 2 hari raya saja dan 3 hari tasyrik kita tidak dibolehkan untuk beribadah. Lalu berakhlak mulia. Nah, inilah nanti yang akan kita bahas nanti bagaimana dengan misi diciptakannya manusia oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Nah itu, ya. Nah, kemudian setelah ada pengertian-pengertian itu baru kita masuk kepada uh, prasyarat tadi, ya. Ini sudah, ya, mengenal hoax sudah. Ini sudah. Nah, baru kita masuk kepada dampaknya, ya. Dampaknya. Sebelum itu, mari kita bahas dulu sedikit tentang hati rohani. Ini paling penting sekali, ya. Paling penting sekali, ya. Apa itu hati rohani? Hati rohani adalah 3 serangkai atau hati spiritual. Selalu 3 serangkai, kemanapun dia pergi, dia 3 serangkai. Apa itu? Ya, 3 serangkai itu ada penglihatan, ada pendengaran, dan ada pikiran, ya, atau dalam kata disebutkan fuad atau apapun juga lah namanya. 3 inilah yang disebut dengan hati rohani. Hati dia apa, pikiran dia bisa apa namanya, memahami, kemudian dia bisa memikirkan, dia bisa mengingat, mata bisa penglihatan, bisa melihat, pendengaran bisa mendengar. Inilah hati rohani kita tuh ini, ya. Maka untuk mengingat, maka hati rohani juga atau pikiran juga. Pikiran ini yang mengingat, ya. Kumpulan dari berbagai pikiran, ya, kita disebut dengan memikir, ya. Maka mengingat adalah satu proses yang ada di dalam pikiran kita. Maka kalau yang kita pikirkan atau kita ingat adalah Allah, maka dia disebut dengan zikrullah. Ini di sini dia, zikrullah itu ada di sini, bukan di dada. Bukan di dalam dada, bukan. Di sini, di dalam pikiran ini. Di sini ingatan Allah. Lalu mata hati hanya untuk fokus saja nanti. Kalau sudah kita, ya, zikrullah. Bukan untuk melihat lagi, untuk fokus, ya. Nah itu dia, ya. Nah, kalau kita lihat tadi, ya, ini penting sekali, ya. Ini raga, jasad dan nyawa, ya. Nyawa itu di sini, ya, di tubuh ini. Ada roh, ada hati. Hati dengan roh inilah yang disebut dengan jiwa. Nah, ini yang kita bahas tuh. Roh untuk kuasa dan rasa, kemudian pikiran atau hati untuk apa namanya, untuk mengingat, untuk memahami, untuk apa namanya, mempelajari, itu ada di sini, ya. Mata hanya untuk memverifikasi apa yang kita lihat atau apa yang kita ingat, ya, kita fokuskan di situ. Nah, jiwa inilah yang menggerakkan badan ini. Sedangkan untuk menghidupinya nyawa ada di jantung ini. Ini nyawa di sini. Ya, sekarang kita orang terbalik-balik, ya. Mana yang nyawa, mana yang jiwa, mana itu terbalik-balik. Ini dia yang sebenarnya. Ini Al-Qur'an banget. Ya, ada jiwa itu adalah roh bersama hati. Ya. Nah, kalau kita lihat tadi, ini dia yang kita pelajari tadi. Jasad,
Kemudian nyawa menghidupkan ini jantung, nah, maka disitulah nyawa hidup ini bergerak apa hidup ini ya. Apa sel-selnya hidup, darahnya mengalir dan sebagainya. Lalu ini adalah jiwa. Terdiri dari apa jiwa itu? Terdiri dari roh dan terdiri dari hati. Inilah jiwa. Ini fokus kita, bukan di sini fokus kita. Ya, nah beberapa hoax yang sudah kita ketahui ini, mari kita lihat. Ya, mari kita lihat. Ini penting sekali. Bid'ah menambah-nambah hal-hal baru atau hoax tentang kalbu dalam beribadah. Nanti kita lihat seperti apa. Berikutnya apa? Mempersulit-sulit agama. Ibadah yang asal mulanya mudah menjadi sulit sekali kita lakukan. Kenapa? Bukan hanya ibadah saja atau syariat saja yang kita perlukan, kata mereka. Perlu tarekat. Kalau tidak bertarekat, maka kalian tidak akan bisa hakikat dan tidak bisa marifat. Jadi sini mempersulit agama, betul di sini. Ya, nah ini banyak yang ada di sini sekarang, sehingga banyak juga orang yang karena sulit di sini dengan cara syariat, tarekat, hakikat, marifat, maka banyak yang pergi kepada praktek-praktek Hindu, Buddha dan sebagainya. Ya, kemudian apa? Terlalu banyak pembahasan. Ya, seakan-akan yang dibahas itu adalah rahasia-rahasia lama yang baru diungkapkan sekarang. Lalu apa? Membuat banyak umat berputus asa untuk mencapainya sehingga mereka berpaling ke tradisi Hindu, Buddha, dan kebatinan lainnya. Nah, ini yang terjadi. Sehingga mencampur adukan agama Islam rasa Hindu atau Buddha. Umat jadi bingung dan ragu dengan kebenaran agama sendiri. Terlalu fokus kepada bahagia harmonal. Nanti kita lihat. Melupakan tugas-tugas kekhalifahan. Ya, nah, ini contoh-contohnya ya. Ada perbedaan jiwa, nafs, ruh, kalbu. Nah, banyak di sini seperti ini ya. Lalu tentang jasad, jiwa, ruh. Ini enggak secara paripurna seperti yang kita pelajari tadi ya. Jiwa itu adalah roh dengan hati. Itu saja sudah. Yang lainnya adalah badan dengan apa itu nyawa. Ya, ini banyak kajian-kajian seperti ini sehingga orang kesulitan ya. Nah, ini nggak kita pakai sekarang, nggak kita pakai. Jangan pakai ini ya. Kalau ada yang memakai ini silahkan, tetapi kita tidak memakai ini. Kita tidak memakai ini karena ini sulit ya. Ini tingkatan lapisan diri. Ada badan, ada jiwa, ada akal, ada kalbu, ada fuad, ada lub, ada sir, ada roh. Wah, ini yang dikejar-kejar nih ya. Bagaimana kita berjalan dari kesadarannya dari badan menjadi jiwa, menjadi akal, wah, ini yang melelahkan orang itu. Ya, ini yang nggak kita pakai. Ya, ya kita pakai yang seperti ini. Nah, ada juga di tingkat yang lainnya, ya sama juga ada sudur, ada kalbu, ada fuad, ya, ada sakaf, ada luban, ya, ada sir, ya, ada sirul sir, ada nur, ada aku. Ini semua adalah khayalan-khayalan yang memabukkan dan membuat kita lupa kepada tujuan yang sebenarnya. Ya, disebut Allah itu istananya adalah aku ini, gitu. Ya, nah, ini yang apa banyak di masyarakat sekarang. Kita tidak pakai. Kalau ini adalah sudah biasa ya. Di dalam tarekat orang memakai seperti ini ya. Apa namanya? Ada zikir-zikir lataif seperti ini. Seakan-akan setiap titik ini adalah sumber dari kebaikan dan keburukan. Kita nggak tinggalkan ini semua karena kita tahu ya bahwa semuanya berasal di minda tadi atau di hati rohani tadi. Ya, kita juga tidak perlu martabat alam ini kita berjalan alam dunia, alam mitsal, alam akal, alam sabitah, alam wahidiyah, ahadiyah, al-haq, barulah ketemu dengan Allah Ta'ala. Betapa sulitnya ya, betapa melelahkan kalau hal-hal yang seperti ini kita lakukan. Kita nggak pakai lagi. Nah, di zaman sekarang juga ini sudah ada di pencangkokan reinkarnasi ke dalam Islam. Ini nggak kita pakai juga. Ini adalah karena proses apa? Saya tahu kenapa orang bisa sampai ke sini. Saya dulu pernah past life regression juga pelajari dari Profesor Richard Klestroff. Saya pelajari dulu itu ya dari beliau. Perjalankan, ternyata saya dulu adalah ini ya. Maka
dulu saya menderita, sekarang saya sudah lebih baik lagi. Maka mati pertama, hidup lagi. Mati ketiga, mati, berputar-putar terus. Hidup mati, hidup mati di dunia ini. Nah, ini adalah paham reinkarnasi di dalam Hindu. Dalam Hindu nggak apa-apa, ya mereka percaya biarkan saja, nggak ada masalah. Ya, tetapi umat Islam tidak memakai itu, nggak perlu dicangkokkan itu, karena reinkarnasi apa namanya hidup mati itu adalah bagaimana kita sampai nanti di apa di alam akhirat sebenarnya konsepnya itu, bukan di dunia ini. Kalau hal seperti ini reinkarnasi ini orang akan berputar terus lahirnya banyak waktu pertama dia jadi bayi meninggal, nanti hidup lagi, baru dia menjadi binatang atau menjadi apa, itu reinkarnasi. Nggak ada di dalam Al-Quran seperti itu. Ya, nah reinkarnasi ini kita nggak pakai. Ya, begitu juga dengan hukum-hukum. Ya, hukum-hukum semesta. Kita tahu hukum ini, kita tahu, tapi kita tidak fokus. Kita fokus kepada siapa? Ingat kepada yang membuat hukum. Ya, kalau kita berada di sini banyak nanti ya fenomena-fenomena yang akan kita alami ya. Apa bisa. Tapi ada hukum ini, ada hukum ini, tapi kita tidak terlalu fokus ke sana. Apalagi kepada ini ya, bahagia hormonal ini banyak sekarang nih ya. Bagaimana supaya kita apa namanya umpamanya meningkatkan motivasi, lakukan umpamanya buat daftar kerja ya, penghargaan ya. Itu akan muncul dopamin. Untuk menghilangkan rasa sakit gimana? Endorfin ya, menghilangkan stres. Bagaimana caranya? Olahraga, lari, yoga, tertawa, senyum ya. Senyum, banyak latihan sekarang senyum. Senyum sampai di apa dibahas tuh berapa kadar senyumnya supaya endorfin ada gitu. Ya itu kimia tuh saadah ya. Ini yang dibahas orang ya. Sehingga apa? Yang menguatkan hubungan atau kepercayaan untuk kebahagiaan, hormon serotonin, caranya apa? Ada cara-caranya di sini ya. Tapi itu tidak bertahan lama ya. Lalu yang pertanyaan kita, selama mengadakan acara-acara seperti ini, ingatannya kepada siapa? Pasti bukan kepada Allah sudah. Ya, ada hasilnya, ada, karena ada hormonnya yang muncul. Karena ada hormonnya yang muncul, maka orang merasa itulah yang betul. Itu yang betul. Ya. Nah, ini ya yang menjadi itu kita tadi yang kita bahas ya. Maka sekarang sudah pas selesai kita mempelajari prasyarat-prasyaratnya sampai kepada bagaimana hoax tenggang kalbu ini ya. Lalu baru kita belajar tentang dampaknya apa zikrullah ini. Nah, dampaknya ini banyak dampaknya. Kita akan bahas satu persatu secara apa namanya secara detail nanti. Maka malam ini mungkin hanya saya bahas satu atau dua, kemudian kita akan lakukan praktek sejenak nanti. Ya, yang pertama, adalah merasakan jalal dan jamalnya. Nah, ini akan kita latih. Ya, kita lihat apa yang dimaksud dengan merasakan jalal dan jamalnya. Ya, nah, kita tahu bahwa tadi ciptaan itu hanya berada di dalam dirinya yang maha halus saja. Ya, kalau yang kita berada di dalam dirinya yang maha halus ini, maka tentu Allah maha ini jamal ya. Maka kita Allah kita akan rasakan nanti bagaimana dia maha pengasih, bagaimana dia penyayang, bagaimana dia maha lembut. Ya, itu jamalnya. Kalau kita ingin merasakan jalalnya lain. Jalalnya yang kita rasakan adalah bagaimana dia maha besar, maha luas, maha tinggi, ya, maha esa. Ya, ini yang kita ingin latihkan ya. Maka sebentar. Saya langsung latihkan ya. Nah, mari kita duduk sejenak ya.
Duduk sejenak, rasakan jalal atau jamalnya. Pertama, ya, kita nafikan dulu semua ciptaan yang ada di depan kita. Kita duduk, kita duduk, tutup mata, gambarkan kita sedang duduk di mana? Sedang duduk di dalam sebuah ruangan ini. Silahkan saja duduk dalam ruangan ini. Kita nafikan ruangan. Kalau kita nafikan ruangan, kemudian kita isbatkan zat, maka itu baru sampai kepada nafi isbat pertama. Kita nafikan zat, maka di sebaliknya ada yang maha halus. Maka sekarang kita langsung saja, di balik semua ciptaan, di balik ruangan ini ada yang maha halus. Walaupun mata kita melihat gelap, karena kita sudah lampaui semua yang terlihat, mata hati kita hanya melihat gelap hitam, tidak ada rupa, tidak ada umpama. Tapi kita tahu bahwa di balik gelap itu ada wajahnya yang maha halus. Kita latihkan mukasyafah terlebih dahulu. Katakan, ya Allah, aku melihatmu ya Allah. Aku melihat wajahmu ya Allah. Aku melihat wajahmu ya Allah. Aku melihat wajahmu ya Allah. Rasakan kita melihat apa yang selama ini kita cari-cari. Kita lihat apa yang kita cari selama ini dengan begitu mudahnya. Tidak butuh usaha apa-apa. Kita hanya nafikan, lewati sifat, lewati hakikat. Maka yang ada adalah ma'rifat, wajahnya yang halus. Pandang mata hati ke depan. Ya Allah, aku melihatmu ya Allah. Aku melihatmu ya Allah. Kalau bisa, ibu dan bapak, sahabat semua, ucapkan itu seperti sedang merintih. Rintihan Nabi itu seperti ada gelora di dalam dadanya ini, ya, mengikut ucapannya itu. Ya Allah, merintih kita mengucapnya. Merintih. Rasulullah bergelora rintihannya itu saat sholat. Bergelora. Ya Allah, aku melihatmu ya Allah. Melihat wajahmu ya Allah. Jangan malu untuk merintih. Merintih, merintih, merintih ya Allah. Gak perlu berteriak. Aku melihatmu ya Allah. Aku melihat. Aku
Sekarang kita tidak menggunakan mata hati lagi, tapi kita menggunakan ingatan kita. Kita gunakan ingatan kita isi dengan Allah. Mata hati tumpukan kepada ingatan kita yang sedang mengingat Allah itu. Coba Allah, tumpu langsung. Kita bukan hanya melihat wajahnya lagi, kita tidak. Kita mengingat Allah secara utuh. Allah itu Allah, utuh Allahnya. Gak dibagi-bagi, maha halus, maha besar, enggak. Kita utuh mengingat Allah. Utuh Allah. Tumpukan mata hati kepada ingatan Allah itu. Tumpukan Allah. Tumpukan. Tumpu Allah. Kepada dialah kita bergantung. Kepada dia bergantung kita kepada Allah. Arti bergantung itu adalah kepada dia kita minta tolong. Ya Allah, tolong saya. Ya Allah, tolong saya. Bagi yang sedang punya masalah, katakan, ya Allah, keluarkan saya, ya Allah, dari masalah saya. Katakan. Karena dia maha pengasih dan penyayang. Dia mendengar doa-doa kita. Katakan di situ. Tumpukan, sampaikan kepada dia. Dan sampai bacalah dengan lirih, dengan lirih, ya Allah, dengan merintih, sampaikan itu. Sampaikan dengan merintih, dengan lirih, ya Allah, Rabbik firli, Rabbik firli, Rabbik firli. Sampaikan. Jangan sedikit pun lepas dari ingatan kepada dia. Kita akan lanjutkan pengakuan kita seperti yang dikatakan oleh Al-Quran. Engkau maha pengasih dan penyayang, ya Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Sampaikan. Rintihkan, menggelora hati kita, menggelora. Allah, Rahman, ya Rahim. Ini kita melatihnya seperti ini. Jangan hanya sekedar Allah, ya Rahman, ya Rahim. Enggak. Sekarang rintihan rohani kita. Rintihan itu adalah bahasa roh. Bahasa roh itu rintihan. Bahasa roh itu adalah merasakan. Rasakan. Kasih sayang Allah itu rasakan. Ya Allah, ya Rahman. Rintihkan. Jangan malu-malu untuk merintih. Jangan malu-malu. Di dalam sholat, rintihkan, terutama dalam tahajud. Dalam tahajud merintih di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Menggelora hati kita membaca Al-Fatihah itu menggelora.
Karena kita membaca dengan rohani kita, dengan roh kita. Dia pengasih dan penyayang. Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan Ar-Rahim. Jangan malu-malu, saudara, sahabat-sahabat. Jangan malu-malu. Merintih kepada dia. Lakukan dalam sholat nanti, dalam sholat tahajud. Lakukan. Allah. Dalam sholat, dalam doa, kita memakai zikrullah. Ingat kepada Allah. Bukan hanya dia kasih, bukan hanya penyayang, bukan hanya dia maha lembut, tetapi dalam sholat juga kita mengatakan dia maha besar. Allah. Sampaikan, rintihkan itu, rintihkan. Aktifkan rohnya. Allah Akbar. Allah Akbar. Rasakan maha besar Allah itu. Maha besar. Benar besar, maha besar ya Allah. Allahu Akbar. Rasakan, diam di situ sejenak, kemahabesarannya, rasakan kemahabesarannya. Bukan hanya dia maha besar, dia juga maha tinggi, maha luas. Maha tinggi, maha luas. Rasakan, Engkau maha tinggi ya Allah, Engkau maha besar, maha luas ya Allah. Benar ya Allah. Biar ruh kita aktif, aktif menyatakan maha besar dia, kemudian juga aktif menerima perasaan maha besar itu. Itu adalah aktivitas roh kita. Sedangkan minda kita hanya satu aktivitas, ingat hanya kepada Allah. Dan kita memuja Allah yang kita ingat itu dengan kemahabesaran dia,
tentang kemahaluasan dia, tentang kasih sayang dia, kelembutan hati dia. Jadi sahabat-sahabat, berdoalah seperti kita duduk antara dua sujud. Robik Firli, rintihkan di situ. Robik Firli, Robik Firli, sampai dadanya bergemuruh. Robik Firli, Robik Firli, sampai dadanya bergemuruh. Robik Firli, warhamni, wajiburni. Wah, ini biarkan dadanya bergemuruh, rohnya bergemuruh. Ya, makin lama ingatan kita kepada Allah semakin kuat karena kita sudah merasakan kasih sayangnya, kita sudah merasakan bagaimana kebesarannya, semakin kuat ingatan kita kepada Allah. Ya cukup dulu ya, malam ini cukup ya. Kita dampak ingatan kepada Allah yang dimulai dari mukasyafah ya. Kemudian kita lanjut dengan ingatan kepada Allah, ingatan kepada Allah. Tadi pandangan kepada ya wajahnya yang halus, kemudian kita tingkatkan menjadi ingatan kepada Allah, ingatan kepada Allah secara total. Kita sudah merasakan bagaimana jalal dan jamalnya, ya. Nah, ini sebagai bekal kita apa? Bekal kita untuk beribadah nanti ya di dalam sholat, ingatan kepada Allah ya. Kemudian bacalah bacaan itu seperti apa? Seperti kita sedang merintih ya, merintih. Ya nanti kita lihatkan seperti apa, ada hadisnya, bagaimana Rasulullah sholat, bagaimana sahabat-sahabat lain sholat. Itu kita masuk kepada ini nanti rintihan para nabi ya, bagaimana Nabi Yusuf ya, Nabi Yunus di dalam perut ikan ya. Ini kita bahas nanti ya. Ya, bagaimana Ayub ditimpa penyakit ya. Ini kita bahas nanti dan kita coba ya. Saya pernah mendengarkan di RCTI apa di bukan di RCTI di YouTube ya. Bagaimana seorang qari'ah membacakan ayat ini surat Al-Anbiya ini 83 sampai berapa ini? 83 sampai eh sebentar 89 ya. Ya, qorinya membaca atau qariahnya membaca siapa jurinya sampai menangis habis dia. Kenapa? Saya seperti berada di waktu Zakaria mendoakan bagaimana dia
ingin punya keturunan, gitu kan? Bagaimana keadaannya? Yang masuk saya ke sana, katanya. Bagaimana Nabi apa namanya? Nabi Ayub ditimpa penyakit, gitu kan? Ada ayatnya ini. Begitu kamu membaca itu tadi, waduh, saya benar-benar enggak ada lagi tempat bergantung kecuali kepada Allah. Nah, ini nanti rintihannya ini yang kita kurang. Bagaimana kita berdoa itu dalam merintih kepada Allah, ya, membaca Rabbana Allah ya Rabbana zalamna أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Merintih seperti merintih kita, ya. Kita belajar ya, dengan air mata marifatullah tadi, insya Allah karat-karat yang ada di dalam hati kita nanti akan berguguran sedikit demi sedikit. Insya Allah nanti kita akan mudah untuk mengingat Allah, ya. Nah, itu yang kita pelajari malam ini, ya. Nanti kita akan bahas juga bagaimana duduk di pintu depan, kuat beribadah, ya. Ada link zikrullah ini membentuk VPN. VPN ini apa? Saat kita bermasalah, kita sampaikan, ya Allah, saya punya masalah. Ini kita bahas nanti, ya. Malam ini kita cukupkan sedemikian dulu. Mudah-mudahan nanti kita akan agak lama di zikrullah ini dan ibadah ini, karena ini adalah apa namanya, aktivitas utama kita sebenarnya, ya, sebelum kita masuk kepada aktivitas yang lain, ya. Demikian Abang Bayu, kita tutup kajian malam ini, ya. Kan kita lanjutkan pada bagian berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.